Beri salam. Shalom, selamat pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak semua, silakan duduk. Oke, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dan pertolongannya. Kita boleh bertemu pagi hari ini dan bertatap muka satu dengan yang lain. Kita boleh belajar semua tentang kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita akan masuk di dalam materi pembelajaran baru. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu bernyanyi lagu yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu Ajarilah Kami Bahasa Cintamu. Kita mulai. Ajari cinta itu lemah lembut. 1, 2, 3 ya. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Oke, sebelum kita belajar, nanti kita berdoa dulu dipimpin oleh Gio. Silakan Gio. Mari kita bisa berdoa. Terima kasih Bapak Tuhan, pada hari ini Bapak telah memberikan nafas kehidupan bagi kami Bapak untuk berkumpul di sini Bapak untuk melaksanakan pembelajaran Bapak. Kiranya apa yang diajarkan oleh hamba-Mu berikan Bapak kepada kami supaya bisa kami serap. Berilah kami hati seperti muridnya Bapak yang siap mendengarkan apa yang diberitahukan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Gio yang sudah bersedia berdoa buat kita. Nah, pagi hari ini kita akan masuk dalam materi yang baru. Tetapi sebelumnya Ibu akan mengulang materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu kita sudah belajar tentang keluarga. Bahwa keluarga itu adalah master plan-nya Allah, adalah rencana Allah, baik dalam penciptaan. Ketika dimulai dari penciptaan Adam dan Hawa, maka terbentuk sebuah keluarga yang terdiri dari keluarga inti. Pastinya ada suami, ada istri, dan ada anak-anak. Nah, Ibu akan bertanya buat siapa saja yang bisa menjawab. Kira-kira menurut anak-anak Ibu sekalian, keluarga itu apa? Ibu akan bertanya kepada si Sonia. Menurut Sonia, keluarga itu apa Sonia? Dan kamu pahami, yang kamu bisa lihatlah di kehidupan sehari-hari. Ya, Berdiri nak ya, kalau keluarga sih menurut saya peran penting bagi hidup saya seperti kayak ibu saya, bapak saya, kayak selalu ada buat saya gitu dalam segala hal. Oke, terima kasih buat jawabannya. Jadi keluarga itu menurut Sonia itu berperan penting di dalam hidupnya. Memang keluarga itu bisa kita rasakan kehadirannya di dalam kehidupan kita karena kita sendiri pun datang dari berbagai-bagai keluarga. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam pelajaran baru, yaitu tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Kalau tadi Sonia menjawab keluarga yang berperan di dalam hidupnya, bagaimana dia dibimbing oleh orang tuanya, bagaimana dia diarahkan menjadi anak yang takut Tuhan, menjadi anak yang lebih baik, disekolahkan, pastinya ada harapan keluarga bagi dirinya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana Allah berperan di dalam keluarga. Pastinya sangat berperan karena memang keluarga itu sendiri pun timbul dari idenya Tuhan. Karena Dia menciptakan Adam itu bahkan setelah segala sesuatunya sudah terpenuhi,
kebutuhannya sudah terpenuhi. Makanya dia yang terakhir diciptakan pada hari yang ke-6. Setelah dia menciptakan semuanya, ciptakan bahkan dia binatang, tumbuh-tumbuhan. Jadi ketika dia diciptakan itu sudah langsung bisa dia bergaul dengan awalnya dengan binatang-binatang lawannya bermain. Kemudian makanan dia cukup dengan buah-buahan, dengan segala jenis makanan yang sudah jenis makanan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi pastinya sangat berperan sekali. Lalu hari ini tujuan pembelajaran kita ini, ya, ketika kita belajar pembelajaran ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning yang menuntun peserta didik untuk mengamati permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, kalian bisa menemukan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah, lalu kemudian menguraikan makna keluarga yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Dan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini nanti ibu akan bentuk kelompok, ada kelompok 1, ada kelompok 2. Jadi ketika nanti mengamati sebuah masalah di dalam keluarga, sebuah problem di dalam keluarga, anak-anak peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi masalah itu, mampu mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, dan bukan sekedar mampu mengidentifikasi, tapi mampu ketika diharapkan kita bisa mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi materi kita hari ini adalah materi yang sangat real ya di dalam keluarga, karena kita adalah bagian inti dari keluarga itu anak ya. Jadi bagaimana peranan kita di keluarga dan bagaimana juga Tuhan berperan di dalam keluarga kita yang nanti endingnya bisa kita saksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin bagi orang lain, mungkin juga bagi sesama. Nah, kalau di dalam materi kita hari ini, KD-nya itu adalah memahami peran keluarga dalam hidup, memahami peran Allah dalam keluarga, dalam kehidupan keluarga, dan kemudian IPK-nya itu menentukan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah, dan kemudian menguraikan makna keluarga yang berakar dan bertumbuh berbuah di dalam Kristus. Itu nanti masuk ke materi ketika kalian persentase dari hasil pengamatan kalian di dalam video pembelajaran. Nah, di sini dikatakan keluarga dapat dilambangkan dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Ya, keluarga itu adalah bagian kecil ketika kita berangkat dari rumah, sama dikatakan seperti sebuah gereja. Kalau kita bilang gereja kecil, sebenarnya gereja pun yang gereja yang sesungguhnya itu adalah kita sendiri. Kita sendiri yaitu kita yang gereja-gereja itu adalah tubuh Kristus. Karena kalau dari bahasa Yunani-nya eklesia, tahu eklesia? Ada yang tahu arti eklesia? Eklesia ada yang tahu? Eklesia itu adalah artinya itu itu artinya keluar. Eklesia itu artinya dipanggil. Artinya dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Itulah eklesia. Makanya eklesia itu adalah orang yang dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Makanya gereja-gereja itu adalah alat-alat saksi-saksi Tuhan yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kebesaran ini. Nah, di sini untuk lebih jelas berikutnya adalah pengertian keluarga sebagai keluarga Kristen itu adalah sebuah lembaga
yang keberadaannya menunjukkan penghayatan terhadap Yesus Kristus. Jadi keluarga itu adalah di mana Kristus ada di dalamnya. Jadi kepala dari rumah, dari keluarga itu adalah Kristus. Jadi kalau di dalam keluarga ini kan kepala keluarga ayah, tetapi dalam hal kerohanian kepala dari keluarga secara keseluruhan itu adalah Kristus itu sendiri. Oke? Jadi di sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa keluarga itu adalah tempat untuk berteduh saat terjadi kemalangan dalam hidup. Jadi sebenarnya keluarga itu dikatakan adalah keseluruhan dari kehidupan kita, baik suka baik duka, bukan hanya kemalangan. Ketika kita bersuka cita pun kita bersama dengan keluarga, ketika kita berduka pun kita bersama dengan keluarga, ketika dalam kondisi apapun keluarga ada bersama-sama dengan kita. Jadi keluarga itu sangat berperan penting di dalam kehidupan kita. Nah, dan keluarga itu adalah tempat bertumbuh, berkembang dengan baik dalam iman, kasih, dan pengharapan. Makanya tadi kita mulai dengan sebuah lagu yang mengajak kita untuk mengasihi. Jadi dengan kasihlah kita bisa menerapkan sikap kita di dalam hidup berkeluarga itu dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan siapa saja di dalam keluarga. Makanya didasari oleh kasih Tuhan. Nah, di sini ibu akan putarkan sebuah video dan nanti setiap kelompok bisa mengamati kelompok 1 dan kelompok 2 yang ibu sudah bagi, ada kelompok 3 juga. Nanti di bersama-sama. Oke, kita akan mengamati sebuah video. Nanti masing-masing kelompok bisa menyampaikan.
video yang sudah Ibu tayangkan tadi itu menggambarkan dari keluarga zaman now, ya, keluarga di mana sibuk dengan handphone masing-masing sehingga terlupakan untuk memperhatikan istri, anak dan sebagainya gitu. Mereka semua sama ya sebenarnya. Jadi nanti di kelompok coba kalian carikan apa persoalan yang terjadi dan kemudian carikan juga apa yang menjadi solusi dari persoalan tersebut. Oke, Ibu berikan waktunya untuk masuk di dalam kerja kelompok sekitar mungkin 5 sampai 7 menit. Habis itu nanti akan Ibu panggilkan untuk mempresentasikan dari setiap kelompok masing-masing. Oke, silakan. Boleh dicatat dulu di bukunya, didaftarin masalahnya apa, dicatat. Terus Ibu boleh. Dalam diskusi boleh buka handphone. Oke, baiklah, karena sudah waktunya cukup, Ibu rasa kelompok 1 sudah bisa untuk presentasikan hasil diskusinya ke depan. Itu kelompok 1 disilakan maju ke depan. Oke, perkenalkan dulu nama kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Kamila Silul Manjalo, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan dari Dana, Alfa, Perwati, Sonia, dan saya sendiri beserta Vicky dan Randy. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil berdiskusi kami tentang masalah yang terdapat pada video yang ditayangkan tadi. Masalah-masalah yang kami diskusikan dalam kelompok kami dari video keluarga tersebut adalah yang pertama, tidak adanya kasih dalam keluarga. Bisa kita lihat tadi, ayah dan ibunya itu saling merasa tidak diperhatikan. Yang ibu merasa suaminya kurang memperhatikan dia ataupun sebaliknya. Dan timbullah nanti rasa curiga antara satu sama lain. Berikutnya ada anak juga yang dapat kita lihat tadi, dia merasa tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya, mulai dari kapan dia makan, kapan dia ada waktu untuk keluar, izin maksudnya di sini adalah izin mau pergi kemana atau itu nggak ada orang tuanya misalnya mau nak kamu mau kemana, itu nggak ada. Jadi dia merasa kurang diperhatikan. Baik, selanjutnya nih bisa kita lihat dari gambar ini kurangnya waktu kebersamaan dengan keluarga dan jarangnya berkomunikasi antara setiap anggota keluarga. Nih, kita udah lihat kan mereka berkumpul dalam satu meja saat ada makan malam. Itu sebenarnya waktu ini bisa dimanfaatkan untuk kebersamaan keluarga, meningkatkan komunikasi. Nah, ini mereka memiliki kesibukan dengan dunia mereka sendiri tanpa memikirkan bagaimana keadaan keluarganya. Sehingga keluarga tersebut seiring waktu berjalan menjadi semakin terpecah jika tidak mereka ada niat untuk meluangkan waktu. Berikutnya, sifat egois mementingkan diri sendiri. Nih, tadi kita lihat ayahnya merasa tidak dihargai oleh istri dan anaknya. Sedangkan ayahnya ini aja tidak ada rasa kayak mau bergerak duluan untuk peduli dengan istri atau anaknya. Baru tuh timbullah berprasangka buruk dikarenakan tidak ada sifat terbuka kepada keluarga. Saat waktu makan malam, mereka tidak ada bercerita tentang keseharian mereka karena sibuk dengan gadget mereka. Yang keempat, penyelesaian masalah harus dilakukan
mengatasi permasalahan yang ada di video ini. Yang pertama, menyingkirkan sifat egois, iri hati, dan sifat tertutup. Harus adanya sifat mengalah karena disitu akan terjalinnya hubungan keluarga yang harmonis, di mana keluarga saling melengkapi dan tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Yang kedua tadi, meluangkan waktu untuk keluarga walau itu hanya sebentar. Nah, sesingkat apapun waktu yang diluangkan untuk keluarga, untuk berkomunikasi, untuk bercerita keseharian itu sangat berpengaruh dalam keharmonisan keluarga. Yang ketiga adalah menunjukkan kasih sayang terhadap sesama, untuk menunjukkan bahwa kasih kita terhadap mereka bukan sekedar perkataan saja. Jadi di sini kasih sayang yang akan kita berikan kepada keluarga kita itu tidak hanya sekedar perkataan aku sayang ayah kok, aku sayang ibu kok. Nah itu enggak itu enggak sama sekali enggak diaplikasikan dalam kehidupan keluarga. Jadi lebih baik dengan hal-hal perbuatan kecil, orang tua boleh ya perlu saya ambilkan air atau mau dibuatkan apa, Ma dari mana, kok jam segini baru balik. Kalau enggak, orang tua yang menanyakan kondisi anaknya dari mana aja tadi, hari ini ada apa, cerita apa, ayo cerita ke sini, begitu. Yang keempat adalah melakukan hal-hal kecil yang berharga terhadap sesama. Mungkin memberikan sesuatu yang mereka suka, menjadi pendengar yang setia bagi mereka, dan hal-hal kecil lainnya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita peduli dengan mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Itulah hasil diskusi kami mulai dari persoalan yang kami amati dari video tersebut dan cara mengatasi permasalahan yang ada di video tersebut. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau makna yang disampaikan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tadi kelompok pertama sudah mempresentasikannya dengan cukup bagus dan Ibu berharap kelompok kedua akan mempresentasikannya juga dengan cukup bagus. Ibu persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Disilahkan. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dr. Saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Angeline, Devi, Selvina, dan Sonia. Hasil diskusi kelompok 2 ada 3 poin. 1. Permasalahan yang terdapat dalam video tersebut. 2. Solusi yang kami dapatkan. Dan 3. adalah kesimpulan yang kami dapatkan. Permasalahan yang terdapat dalam video tersebut adalah 1. Suami merasa tidak dihargai oleh keluarganya. 2. Istri merasa suami dan anaknya memiliki hubungan lain tanpa sepengetahuannya. Yang ketiga, anak merasa orang tuanya tidak memperdulikan dirinya. Jadi jelas dalam video tersebut semuanya saling tidak menghargai. Ayahnya sibuk dengan bisnisnya, ibunya sibuk dengan bisnis lainnya, serta anaknya sibuk dengan media sosialnya. 2. Solusi yang kami dapatkan jelas dalam video di atas. Yang satu yang foto atasnya, mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Setelah dipersatukan oleh sang supirnya, mereka saling akur. Jadi solusi yang didapat dari permasalahan tersebut adalah 1. Hidup saling menghargai dan menghormati. 2. Berada dalam ajaran Tuhan Yesus yang benar. 3. Harus memiliki kepercayaan antara satu dengan yang lain. 4. Harus saling membangun keakraban dengan Tuhan melalui doa. 5. Saling memotivasi untuk tetap teguh dalam Tuhan. Jadi kalau kita tidak menerapkan solusi itu dalam keluarga kita masing-masing, keluarga itu tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Jadi kesimpulan yang bisa kami sampaikan di sini adalah 1. Di dalam keluarga itu komunikasi yang
penting. Yang kedua, terlebih lagi dengan komunikasi dengan Allah. Jangan pernah merasa sendiri dalam keluarga, ungkapkanlah semua perasaanmu. Sebab keluarga Kristen adalah pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yaitu menjadi saksi di dunia. Ketika kita berakar dan bertumbuh, maka keluarga kita akan menjadi keluarga Kristen yang bahagia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah kata yang minta maaf. Terima kasih. Shalom. Oke, kita sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok 1 dan kelompok 2 dalam presentasi yang cukup bagus. Dan kedua kelompok ibu perhatikan tadi menyikapi hal yang berbeda ya. Kalau yang kelompok 1 tadi cara mencari jalan keluarnya itu dia lebih kepada realnya di lapangan. Tetapi kelompok 2 istimewanya dia menyangkutkan, memang kalau dalam video tadi kita lihat kita tidak tahu mereka keluarga Kristen apa enggak. Itu secara umum aja. Tetapi di kelompok 2 dia udah masuk ke ranah spiritualnya gitu. Udah masuk ke ranah spiritualnya di mana untuk mencari solusi dalam keluarga itu memang kita harus melibatkan Tuhan. Seperti di awal tadi kita belajar bahwa Allah adalah kepala. Jadi sebenarnya kalau kita punya dikasih agape yang daripada Tuhan, maka secara otomatis kita tidak egois gitu. Tidak egois gitu. Karena pada dasarnya tadi persoalannya kenapa terjadi perceraian, kenapa terjadi pertengkaran, kenapa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu sebenarnya dasarnya itu egois, tidak mau tahu dengan orang lain. Sementara waktu di kelas 10 kalian sudah belajar itu tentang kedewasaan. Kedewasaan itu dimana kita memperhatikan orang lain, kita mempedulikan orang lain, itu adalah kedewasaan yang sesungguhnya. Oke, baiklah, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok 1 dan kelompok 2 di mana penjelasan mereka cukup bagus dan sudah tahu, intinya sudah tahu mendefinisikan persoalan-persoalan yang ada, mencari persoalan-persoalan yang ada, kemudian juga mencari solusi untuk persoalan itu, ya, cukup bagus. Dan hari ini Ibu akan bertanya sudah sejauh mana kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke, Ibu akan bertanya dulu ke Sonia, sudah sejauh mana pemahamannya tentang materi kita hari ini. Sonia, Ibu bertanya, menurut Sonia, apa yang dimaksud dengan keluarga yang berakar di dalam Tuhan? Menurut saya berakar dalam Kristus maksudnya kita bertumbuh dan berkembang hanya di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dan segala aspek kehidupan kita yang berserah dan berharap kepadanya. Oke, jawaban yang cukup bagus untuk Sonia tadi. Berakar di dalam Tuhan itu artinya dia harus tertanam dulu. Jadi bisa melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Cukup bagus. Dan kemudian Ibu mau bertanya ke Vicky. Vicky, menurut Vicky, apa fungsi dari keluarga itu? Kalau tadi kan Ibu udah bertanya ke Sonia bagaimana keluarga itu berakar dalam Kristus, dia berbicara bagus. Dan Vicky jelaskan fungsi keluarga menurut pemahamanmu. Oke, silakan. Menurut saya, fungsi keluarga itu sebagai tempat di mana nilai agama diajarkan dan dipraktikkan, serta menanamkan nilai agama sekaligus memberi identitas agama. Oke, silakan dulu. Terima kasih buat jawabannya. Kalau menurut dia, keluarga itu adalah tempat untuk mendidik, ya, mendidik kita secara rohani. Memang pendidikan yang pertama itu sangat benar dimulai di keluarga. Jadi bahkan katanya mendidik anak itu bahkan mulai dari kandungan. Jadi ketika seorang ibu mengandung, dia akan menyebutkan kata-kata berkat, contohnya kamu harus jadi anak saya, bisa mendidik khususnya keluarga. Bahkan sampai bayi itu disuruh mendengar lagu musik-musik instrumen Mozart itu akan berkembang sampai dari dalam. Jadi pendidikan itu dimulai dari keluarga. Makanya ketika seperti apa sikapmu di sekolah, maka itu terbawa dari rumah. Jadi kalau disiplin di rumah, di sekolah pun pasti dia akan disiplin. Oke, terima kasih jawabannya buat Vicky. Dan Ibu akan bertanya juga kepada si Alexa.
Menurut Alexa, apa peranan Allah bagi keluarga? Tadi kan sudah kita bahas banyak ya tentang peranan Allah. Ini menurutmu apa peranan Allah dalam keluarga? Alexa, silakan. Menurut saya, peranan Allah dalam pertumbuhan keluarga Kristen yaitu Allah sebagai kepala keluarga yang menjadi pedoman dalam keluarga untuk mempunyai suatu arah bagaimana keluarga itu dibawa untuk memiliki kebenaran dan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga Allah berperan untuk memberikan kita pengenalan akan kebenaran. Peran Allah sebagai memberi kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga. Ya, kasih aplaus dulu. Jawabannya ya. Karena Alexa tuh menjawabnya cukup komprehensif ya, cukup menyeluruh gitu. Karena peranan Allah itu sebenarnya bisa yang pertama tadi kita udah belajar adalah dia Allah itu sebagai kepala di dalam keluarga. Artinya kalau sudah kepalanya sudah benar gitu ya, ke bawahnya pasti benar. Bahkan dikatakan memberikan damai sejahtera, peranan Allah dalam keluarga. Jadi bagaimana Allah berperan, kita harus melibatkan. Kita harus melibatkan Tuhan di dalam keluarga. Kalau keluarga tidak ada Tuhan di dalamnya, tidak ada pendidikan secara rohani di dalam keluarga seperti yang disampaikan Kiki tadi, tidak ada pendidikan keluarga itu akan buyar. Jadi sebenarnya kenapa kadang kalau anaknya hamba Tuhan itu biasanya ya lebih disiplin, lebih terarah, dan biasanya lebih bisa diandalkan gitu. Kalau dia, apalagi kalau dia terjun dalam pelayanan. Kalau dia udah pelayanan di gereja, pelayanan di misalkan lagi pelayanan, dia akan lebih bertanggung jawab gitu. Karena apa? Dia melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi peranan Allah itu di dalam keluarga itu adalah memberi damai, memberkati, memberi visi gitu di dalam keluarga. Jadi jawaban Alexa itu cukup bagus. Berarti dia tadi mau menyimak sekali dari awal kita pembelajaran ini. Nah, satu pertanyaan terakhir lagi untuk si Karen. Karen itu bertanya, bagaimana cara supaya keluarga bisa bertumbuh dan berbuah? Tadi kalau berakar sudah dijawab oleh kakakmu. Kalau bertumbuh dan berbuah itu kira-kira menurutmu seperti apa? Kita harus melakukan pelayanan seperti beribadah bersama, menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga dan menerapkan firman Allah dan filsafat. Ya, jawabannya cukup bagus. Jadi bagaimana kita bertumbuh? Jadi supaya kita bisa berakar ya, di situ kan ada tempat bertumbuh, berkembang, berbagi baik dalam iman, kasih dan pengharapan. Di dalam keluarga itulah kita bisa temukan itu semua. Jadi ketika kita sudah mengundang Tuhan hadir di dalam keluarga kita, makanya sangat dianjurkan kita itu harus membangun keluarga dengan satu iman yang sama. Karena satu iman yang sama aja banyak tantangan, apalagi kalau berbeda arah gitu ya, satu mau ke sana, satu mau ke sini ya. Jadi itu Ibu rasa pelajaran kita hari ini, maksudnya materi kita hari ini sudah cukup banyak, sudah luas kita kupas tuntas. Karena tadi Ibu sudah diskusi, sudah Ibu bertanya. Ada yang mau bertanya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini? Oke, silakan. Saya ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan? Misalnya ada orang besar keluarga kita yang menyakiti kita. Oke, pertanyaan yang cukup bagus. Inilah yang sering dialami oleh setiap anggota keluarga, merasa saya yang disakiti. Yang satu bilang merasa saya disakiti. Persis seperti video tadi, merasa kalau dia tidak diperhatikan, sementara dia sendiri yang tidak memperhatikan. Tetapi ketika kita memang merasa kita disakiti oleh salah satu anggota keluarga kita, yang pertama itu adalah memang kita harus mengerti dan kasih di dalam diri kita. Kalau enggak, susah untuk bisa keluarga itu bisa bertumbuh dan berakar, bertumbuh dan berbuah, itu akan sangat susah. Jadi intinya minta, siapa yang namanya itu harus minta petunjuk dari Tuhan, artinya berikan kekuatan untuk saya bisa mengampuni. Ya, itulah cara kita supaya mengatasi orang yang anggota keluarga yang berbuat tidak baik dengan kita. Intinya cuma satu kata, mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita sendiri yang tambah sakit. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, apa pertanyaannya? Bagaimana cara anak supaya bisa menjadi berkat di dalam keluarga? Ya, jawab. Pertanyaan yang paling bagus. Memang intinya dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita menjadi berkat di dalam keluarga.
Caranya dengan kamu memberikan ini kan sekolah, kalau misalkan dapat juara pasti kan jadi pasti orang tua senang, ya kan? Caranya seperti itu, sopan ketika berbicara, mau ketika disuruh, kalau misalkan suruh nyuci piring aja nggak mau, selamat lah, ya kan? Bagaimana menjadi berkat? Itu caranya. Jadi sangat gampang sekali untuk menjadi berkat. Dengan menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, maka kita akan menjadi berkat. Jadi Ibu akan kasih sedikit penutup buat kita. Jika Ibu tepuk 1 kali, kalian bilang apa? Berkata. Ibu tepuk 2 kali, sebutkan bertumbuh. Ibu tepuk 3 kali, sebutkan bertumbuh. Oke, kita tes. Oke, kita tes sekali lagi. Kalian yang tepuk, Ibu yang bilang berakar, bertumbuh, berbuah. Oke, berarti masih aman. Jadi itu dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana Allah berperan di dalam kehidupan keluarga kita. Kita harus mengundang Allah di dalam keluarga kita menjadi kepala, sehingga Dia bisa menyalurkan damai sejahteranya, berkat yang melimpah bagi setiap keluarga kita. Jadi tanggung jawab kita sebagai anak adalah menjadi berkat di dalam keluarga, bisa menjadi terang bagi yang lain. Ketika kalian di sekolah pun bisa menjadi berkat. Itulah pembelajaran kita hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, sampai bertemu di dalam materi selanjutnya. Nanti kita akan berbicara tentang cinta, kasih dan kesetiaan untuk selanjutnya. Nanti akan Ibu kasih materinya, bisa dibaca-baca dulu, sehingga ketika kita belajar selanjutnya maka akan lebih gampang untuk memahami materi tersebut. Dan nanti karena nilai diskusinya sudah Ibu rekap, dan kemudian ada tugas mandiri nanti yang akan Ibu kirimkan di link WhatsApp group kita. Itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat keaktifan anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Ibu persilakan salah seorang untuk menutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan kami dapat berkesempatan hadir di ruangan ini untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka itu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami dan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu juga Tuhan, kami mendapat ilmu dari hamba-Mu guru kami, yaitu tentang keluarga yang bertumbuh dalam naungan-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya dari setiap kami dapat menjadi berkat bagi keluarga kami dan menerapkan solusi atau cara dalam menghadapi permasalahan di dalam keluarga kami. Ya Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati setiap kedua orang tua kami Tuhan. Kau berikan mereka umur yang panjang, kesehatan Tuhan. Dan Tuhan, kiranya kami anak